Itunya disingkirin aja tuh. Dipinggirin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru-guru saya dari BKP RMI maupun dari Malaka. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya menghormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap pengurus Masjid Al-Maghfirah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan keterlambatan saya hadir di Masjid Al-Maghfirah, dikarenakan saya punya incing lagi mengalami kritis di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus. Aturannya tadi hampir tidak jadi berangkat, cuma alhamdulillah pemasangan ventilator sudah terjadi dan nafas saya pun sudah mulai stabil lagi. Amin. Jadi walaupun terlambat, mudah-mudahan bisa dimaafin. Bukankah pepatah mengatakan bahwa terlambat masih lebih baik daripada tidak datang sama sekali? Itu dalilnya orang yang terlambat. Dia bagaimana coba? Nah, orang tahu nih. Yang kedua, Al-Maghfirah ini tidak lepas dari salah satu perjalanan dari orang tua saya, Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ. Dikarenakan kalau melihat sejarah kurang lebih 2 atau 3 kali beliau hadir di Masjid Al-Maghfirah ini, kurang lebih 2 kali beliau hadir di masjid tercinta kita ini. Namanya saya mah nerusin langkah doang, maka malam hari ini saya kagak ceramah dari sini dah. Saya menyambung silaturahmi, jadi saya cuma ngobrol-ngobrol aja, insya Allah 5 menit selesai. Udah dengerin aja nggak sih ah? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, kedatangan kami malam hari ini, saya dan teman-teman dari BKP RMI Kampung Quran Juara mempunyai misi adalah untuk mengumpulkan para muwakif-muwakif Al-Quran yang tujuannya adalah mencetak mushaf Al-Quran, menyebarkan serta menghidupkan kembali Al-Quran khususnya di Malaka tercinta ini. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena memang sadar atau tidak sadar bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Bahkan saya punya data yang diambil dari seorang guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau salah seorang pengajar di PTI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Beliau pernah bikin semacam penelitian tentang bagaimana kehidupan Al-Quran di negara yang mayoritas Islam ini. Hasil yang beliau dapat dari penelitiannya adalah dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini,
Ternyata kata beliau tidak lebih hanya 52% saja yang bisa membaca Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Masih lebih dari 40% saudara-saudara kita di pelosok sana yang mereka tidak memiliki Al-Quran ataupun mengalami buta huruf hijaiyah. Dan ini seharusnya tanggung jawab kita sebagai muslim untuk membantu saudara-saudara kita muslim di luar sana dalam rangka memberantas buta huruf hijaiyah. Nah, dari 52% yang hanya sebatas bisa membaca Al-Quran, angkanya mengecil lagi kata guru saya, hingga tidak lebih sekitar 30%-nya saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Kok begitu Syauki? Karena memang kita kan diperintahin sama Al-Quran ya Bu ya, dimana Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Tepat tajwidnya, fase makhrajul hurufnya. Bapak Ibu, maaf. Berkat perjalanan kami bersama Al-Quran, alhamdulillah kami berhasil masuk ke pelosok-pelosok yang ada di Nusantara ini. Kami masuk ke Belitung Timur, kami masuk bersama BKPRMI Aceh sampai ke luar Aceh, di Pulau Aceh, itu pulau terluar dari Indonesia. Kami masuk ke Manokwari, Papua. Alhamdulillah Jai, masih banyak kami temukan imam-imam rawatib itu masih ada yang salah dalam membaca Fatihah. Allahu Akbar. Imam salah dalam membaca Fatihah. Paling tidak Jai, maaf, menurut orang bodoh ini, paling tidak ada 3 kesalahan imam-imam rawatib di masjid-masjid di pedalaman sana. Kesalahan pertama, pada kalimat di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih banyak imam-imam rawatib dalam membacanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tasdidnya di sini. Atau ada juga yang mungkin karena hati-hati sehingga terkesan diwakafkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal setahu saya orang bodoh ini, dalam ayat tersebut tidak ada huruf wakaf yang menyebabkan bisa berhenti. Ya mungkin karena keterhati-hatian, tapi justru malah bisa mengakibatkan gugur bacaannya. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, pada kalimat di ayat An'amta, masih banyak yang membacanya di hamzah semua, menjadi An'amta, atau malah terbalik menjadi An'amta. Bahkan ada yang sedengaran saya itu Am'amta. Ini prihatin kan Pak? Tuh kesalahan kedua. Yang ketiga, menurut saya orang bodoh ini, kesalahannya itu di kalimat pada ayat waladhdallin. Masih banyak lam tasdidnya itu dinaikkan intonasinya menjadi waladhdallin. Salah itu ya. Saya kalau hal ini mempunyai 2 pendapat. Pertama, dari saya punya guru taksin Al-Mukarram Ustaz Rahmat di Radio Dalam. Beliau mengatakan menaikkan intonasi waladhdallin di sini sudah menggugurkan bacaan. Yang kedua, dari maha guru kami Rahmatul Abrar Mu'alim Syafi'i Hazami. Beliau menukil dalam kitab Safinatun Najah bahwa menaikkan intonasi lam tasdid di kalimat waladhdallin bisa menggugurkan sholat itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu,
Bukankah Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam sholat? Kalau mungkin ayat-ayat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Umpama karena kita pengen sombong, Allah tahu begitu habis Fatihah baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Karim innaka laminal mursalin. Lupa, Allah kasih lupa. Langsung sujud, sah sholatnya. Langsung sujud, sah sholatnya, enggak gugur. Tapi ketika Fatihah yang salah, bayangkan ketika imam salah dalam membaca Fatihah, satu masjid gugur sholat berjamaahnya. Bukankah ditegaskan dalam fikih itu tidak sah seorang yang fasih menjadi makmum imam yang tidak fasih? Betul? Ingat, fikih ketat dalam memilih imam, Pak. Kalau makmum nggak perlu dipilih. Makmum nggak perlu dipilih. Bacaannya nggak sah, boleh jadi nggak fasih, boleh jadi makmum. Ya, ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Senang main judi slot, boleh jadi makmum. Boleh jadi makmum, nggak ada urusan. Kenapa? Fikih nggak ngatur soal makmum. Tapi jangan lupa, Bang, fikih ketat dalam memilih imam. Karena apa? Memimpin sholat. Apa syarat-syarat fikih dalam memilih sholat, dalam memilih imam? Pertama, nih, mudah-mudahan kita juga bisa memperbaiki dan masjid-masjid yang di luar Al-Maghfirah nih, pengurusnya nih. Syarat memilih imam dalam fikih itu ada 4. Pertama, a'lamuhum. Yang paling alim di tengah-tengah kita, angkat dia jadi imam. Itu syarat pertama. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kering. Yang paling alim, angkat dia jadi imam. Ini kan kadang-kadang kita suka nggak enak, Pak. Mentang-mentang di belakang kita ada orang tua, ya sudah, yang orang tua dulu dan maju dulu. Bacaannya berantakan, nggak sah sholat satu masjid. Karena apa? Syarat pertama dalam memilih imam, a'lamuhum, yang paling alim duluan, angkat dia jadi imam. Oke, yang paling alim di Muharampai ada 2 orang, Sobi. Yang mana yang harus saya pilih? Kalau yang alim di kampung kita ada 2 orang, pilihan yang kedua apa? Afsahuhum, yang paling fasih lidahnya, angkat dia jadi imam. Kenapa? Karena kembali kepada qawaid, tidak sah orang yang mulutnya fasih menjadi makmum imam yang tidak fasih. Makmum fasih, imam tidak fasih, nggak sah sholatnya. Ya. Makmum cadel, imam nggak cadel, sah sholatnya. Imam cadel, makmum cadel, sah sholatnya. Jadinya kampung cadel. Udah susah lagi dibenerin itu mah. Udah sah aja udah. Alamu afsahuhum, yang paling fasih lidahnya, angkat dia jadi imam. Oke, iya Pak. Di kampung kami yang alim 2 orang, fasihnya pun sama. Yang mana yang harus saya pilih? Nah, kalau alimnya sama, fasihnya sama, yang ketiga angkat. Apa? Man aktsharu sinan, yang lebih tua duluan umurnya, angkat dia jadi imam. Senioritas duluan nih, baru senioritas dinaikkan, Pak. Bukan yang pertama senioritas, tapi nomor 3. Ya. Jadi kalau dalam sholat, Pak, nggak boleh nggak enakan. Makanya pengurus masjidnya harus tegas. A'lamuhum, afsahuhum, aktsaru sinan, yang lebih tua umurnya. Oke, iya Bang. Di tempat kami alimnya sama, fasihnya juga sama, umurnya juga sama. Yang mana yang harus saya pilih? Nah, kalau alimnya sama, fasihnya sama, umurnya sama,
Yang keempat, apa? Man awwalu ma hijratan. Yang pindah duluan ke kampung itu angkat dia jadi imam. Artinya apa? Ahlul qaryah jauh lebih utama untuk diangkat menjadi imam. Jangan orang mana-mana dulu, Pak. Ahlul qaryah dulu, Pak, diduluin. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, satu orang pendatang, satu orang kita duluin. Orang kita yang diduluin, bukan orang mana-mana yang diduluin. Ini enggak sih sekarang kita nih. Udah makmumnya juga makmum liaran kita mah. Iya, siapa aja boleh sholat kita. Iya. Kalau udah maghrib ada orang lewat jalan ke maghriban sholat di sini. Makmum liar namanya. Ya imamnya juga kadang-kadang imam liar. Ada imam rawatibnya kagak datang, pede aja main maju aja ke depan dah. Itu yang bikin repot tuh. Nggak bisa kayak begitu, Bang. Fikih ketat dalam memilih imam. Oke, apa lagi? Di tempat kita nih alimnya ada 2 orang. Fasenya sama, umurnya sama, pindahnya juga barengan. Yang mana yang harus saya pilih? Nah, kalau fasenya alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, pindahnya barengan, saya tambahin aturan. Ya, ini mah kagak ada di kitab, men. Saya tambahin aja tuh ya. Yang bininya banyak. Kenapa? Keseringan dimarahin bini, sabarnya rada gedean. Maksudnya mah itu, ngambil sabarnya. Ini mah kagak ada di kitab ini, kan. Ya, jangan dicari, mana ada, kagak ada. Tuh. Kau begitu, Soki, bicara bahasa Bapak Ibu. Kenapa harus tartil? Kenapa harus fasih? Karena bahasa Quran itu adalah bahasa Arab. Betul atau betul? Betul. Nah, dalam bahasa Arab Bapak Ibu, salah pengucapan bisa mengakibatkan salah pengertian. Ini bahayanya bahasa Arab. Contoh, nama saya yang diberikan orang tua saya adalah Syauqi. Dari huruf shin, waw, qaf, dan ya. Yang punya arti kalau Syauqi itu kerinduan. Tapi ketika ada orang yang manggil saya Sauti, su, sin, waw, qaf, ya, beda arti tuh. Apa? Pasar. Rame jadinya saya. Ataupun ketika ada orang yang memanggil saya dengan nama Syauqi menggunakan kaf bukannya qaf, beda lagi artinya. Apa? Duri. Atau ini biasa nih. Ketika bertasyhid, kalimat asyhadu sama asadu itu sangat berbeda. Ini hati-hati nih. Kalau asyhadu benar, saya bersaksi. Tapi kalau asadu, singa. Berapa banyak kita kalau subuh tuh ketika tasbihnya asadu ala asadu. Tuh. Makanya kita diperintahkan sendiri dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Tujuannya perlahan apa sih, Pak? Supaya tepat tajwid, fasih, makhrajul huruf. Itu tujuan perlahan-lahan. Lagian maaf ya Bu ya. Bu, saya minta maaf sebelumnya. Ini sekarang kita nih orang Betawi, bocah kita nih belajar Qurannya beda sama kita dulu belajar Quran, Pak. Tahadusan bin nikmah. Saya guru Quran saya pertama kali saya punya Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Itu guru Quran saya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau. Amin. Saya ingat ketika diajarin Quran sama beliau, itu metodenya metode Baghdadi yang beliau pakai. Sama kalau sekarang Iqra. Ya. Beliau metodenya Baghdadi. Dalam metode Baghdadi pun sama kayak Iqra, ada tingkatan. Tingkatan pertama dari metode Baghdadi itu adalah mengenal bunyi dan bentuk huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, fa, jim sampai huruf ya.
Selesai, huruf kita sudah hafal, meningkat selanjutnya. Apa? Imla, menginjak huruf. Huruf hijaiyah dikasih harokat. Yang dulu Bapak Ibu kalau ingat, alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, a. Enak gitu. Masih ingat Bu? Ba fathah, ba kasroh, ba dhamma, Masya Allah. Oh. Mim fathah, mata fathah, tak mim dhamma, matamu. Tuh dulu saya kecil. Selesai, meimla sudah mulai lancar. Termasuk ya, ba kasroh bisin mati min kasroh bismi. Kayak gitu. Itu udah lancar, baru dah kita belajar Quran kecil. Kalau di luar kota dikenalnya dengan muqaddam. Sama ya, kita juga muqaddam ya. Juz 30. Cuma pembacaannya dari An-Nas sampai ke An-Naba. Kalau juz 30 An-Naba sampai Anas. Mulai kita belajar juz 30 Quran kecil, meningkat selanjutnya. Apa? Belajar tajwid. Tuh di Al-Quran kecil tuh Pak. Mana idgham, mana ikhfa, mana izhar dan seterusnya. Selesai, tajwid kita sudah hafal, sudah tahu mana hukum-hukum bacaan, meningkat lagi. Apa? Baru belajar fasoha. Supaya nggak berubah bentuk suaranya. Dod ya dod, ba ya ba, ain ya ain, to ya to, qaf ya qaf. Nggak akan pernah berubah tuh Pak. Itu di fasoha. Contoh, dulu orang tua saya Bu, kalau ngajarin fasoha itu membentuk jadi kalimat. Umpama ketika bertemu dengan huruf dot, maka kalimat yang terbentuk itu do, bi, du, bo, du, don, do, na, minal, mud, ni, mabi, don, do. Ketika bertemu dengan huruf ogen, ya ogen terus Pak, stabil. Go, ri, gu, bag, gu, gon, go, na, minal, mu, ni, magi, gon, go. Ketika bertemu dengan kho, ya kho saja bunyinya. Kho, khi, khu, bag, khu, khon, kho, na, minal, mukhni, mahi, khoni, kho. Tuh dulu saya kecil. Selesai, fasoha udah lancar, sudah benar bacaannya, tajwidnya, fasohanya, meningkat lagi. Apa? Belajar tahsin. Baru tahsin. Apa sih tujuan tahsin? Memperhalus bacaan Al-Quran. Jadi bukan tahsin yang pertama Pak. Tahsin itu peringkat yang kesekian. Kenapa tujuannya belajar tahsin? Supaya kalaupun mau baca cepat atau lambat, di tahsin itu tajwid sama makhrajul hurufnya nggak akan meleset. Itu tujuannya tahsin. Ini enggak. Belajar apa di masjid? Tahsin, tapi masih alif-alifan. Beda lagi Pak. Tahsin itu untuk memperhalus bacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya ketika mau baca cepatkah, mau baca tartilkah, bacaannya tetap sama, keluar hurufnya tetap sama, tajwidnya tetap jelas. Tuh. Kalau masih seneng juga habis tahsin, apa? Belajar qiraatus sab'ah, lagu-lagu Al-Quran, mana lagu bayati, mana sobah dan sebagainya. Tuh dulu saya, cuma saya nggak sampai belajar lagu sih, udah bangetan capek. Sekarang Bapak Ibu, maaf saya tanya, itu dulu saya kecil, dan saya yakin Bapak Ibu juga belajarnya seperti itu, betul? Baik. Sekarang saya tanya, adik-adik saya sekarang metodenya apa dalam belajar? Iqra, sama ya Iqra di sini ya? Hah? Umi. Oh, Umi ada yang Umi, ada yang Iqra. Baik. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau yang masih menggunakan metode Iqra,
sadar atau tidak sadar, dua huruf hijaiyah dalam Iqra itu sudah tidak terbaca. Apa? Huruf hamzah dan lam alif. Anak-anak kita sekarang nggak tahu mana huruf hamzah, mana huruf lam alif, Pak. Ya saya nggak bilang jelek, Pak. Iqra itu saya nggak bilang jelek. Iqra itu bagus. Karena yang menemukan metode Iqra itu seorang ulama dari Jawa Tengah. Cuma buat saya, maaf, buat saya orang bodoh ini, seharusnya yang belajar Iqra itu bukan buat adik-adik saya, tapi buat orang tua yang usianya 50 tahun ke atas. Kok begitu? Karena beliau menciptakan Iqra itu mempercepat dan memperlancar bacaan Al-Quran. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang usia 50 tahun ke atas, maaf, karena mungkin sudah lama tidak membaca Al-Quran. Ketika buka Al-Quran, bacaannya jadi lelet lagi. Iqra mempercepat dan memperlancar bacaan Al-Quran. Tapi kalau adik-adik saya yang belajar Iqra, tajwidnya nggak tahu, fasohanya nggak akan dapat, hukum-hukum Qurannya juga nggak tahu. Mereka udah nggak tahu huruf hamzah, Pak. Yang mereka tahu A. A dalam Iqra itu konotasinya ya alif. Maaf Bapak Ibu, alif itu dalam hukum Quran kan disebut mad asli. Betul ya? Mad asli itu nggak boleh berharokat. Kenapa? Ketika huruf mad asli dikasih harokat, maka jatuhnya hamzah, bukan alif. Alif itu mad asli, waw itu mad asli, iya yang tidak ada titiknya itu mad asli. Nggak bisa alif dikasih harokat. Ketika alif dikasih harokat, maka hukumnya hamzah bacaannya, bukan alif. Anak-anak kita itu sekarang, apalagi tajwidnya, Pak. Ya Allah, ya Rabbana, prihatin, Pak. Di masjid wakaf orang tua kami di Haji Awam, Masjid Fajrul Islam, itu kalau ada udah sore itu anak-anak belajar Quran, belajar menghafal Al-Quran. Ketika saya habis setoran di makam orang tua, saya dengerin. Saya bilang, saya panggil salah seorang pengajarnya, saya bilang, Ustaz, maafin, ini kan anak-anak kita ini kaset kosong. Jadi kalaupun mau diajarin hafalan, sekalian saja tajwid sama makhrajul hurufnya yang benar. Jangan cuma sebatas ngafalin. Ayo, ini banyak dari kita, Pak, surah, membaca surah itu cuma berdasarkan hafalan. Apa buktinya? Ketika surah An-Nas, masih banyak yang membacanya Malikin Nas. Padahal Malikin Nas itu nggak ada huruf matnya, nggak ada satu dua harkat. Itu cuma satu harkat, Pak. Beda sama Maliki Yaumiddin, sama Malikin Nas itu sangat beda. Tapi ayo jujur sama diri kita, kita ngebaca An-Nas itu masih banyak yang ngebacanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu udah salah bacaannya. Padahal di situ kan nggak panjang mimnya. Tuh, kenapa? Karena kita cuma berdasarkan hafalan dari kecil bacaan. Ketika hafalan itu salah, ya sudah salah sampai sekarang ke bawah. Yasin, orang yang sering baca Yasin malam Jumat itu ternyata ada beberapa kesalahan. Kenapa? Karena bacanya itu berdasarkan hafalan, bukan ayat, bukan Al-Quran, bukan mushaf yang dibaca, hafalan yang membaca. Kayak min ayatina masih ada yang dipendekin. Itu salah satunya. Makanya wajib kita belajar Al-Quran, karena dalam Al-Quran kita diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran secara tartil, tepat tajwid, fasih makhrajul huruf. Sorry, saya kan udah tua, masa perlu belajar alif-alifan lagi? Nah, kalau gitu jangan belajar alif-alifan, Pak. Belajar alif beneran. Jangan alif-alif, alif beneran pelajarin. Tuh, ya.
hanya 30% penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, dari 30% yang mampu membaca Al-Quran secara tartil ini, angkanya mengecil lagi hingga hanya 14% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, baik ilmu tafsir, ilmu hadis maupun ilmu alat. Bahkan Bapak Ibu, apalagi kita di Duren Sawit nih ya, banyak ulama-ulama. Insya Allah Bapak Ibu dulu pernah nyicipin indah yoga pesantren. Ilmu alat sendiri itu masih ada beberapa cabang ilmu: nahwu, shorof, mantik, bayan, dan balaghah. Susah bener Soki. Apa emang? Sekarang ini zaman sudah canggih. Ada terjemahan Al-Quran keluaran Kementerian Agama. Ada juga kita pakai teknologi yang bernama internet. Jadi ngapain kita harus belajar-belajar? Tinggal buka saja kok sekarang. Baik. Ini masalahnya Pak. Saya mau bilang di Al-Maghfirah ini Pak. Maaf. Kalau cuma sebatas mengerti arti dari ayat yang kita baca, sebatas mengerti arti dari ayat yang kita baca, terjemahan bagus dipelajari. Tapi kalau mencoba mengambil hukum dari ayat yang kita baca, kalau cuma lewat terjemahan, maaf Bapak Ibu, saya khawatir kita ini di Malaka terkena yang dalam hadis baginda Nabi bersabda, "Dhallu fadhallu", sesat bahkan bisa menyesatkan. Loh, kok begitu Syauki? Al-Quran kan kitab suci, mana mungkin menyesatkan? Sangat memungkinkan Pak. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa sastra Pak. Namanya bahasa sastra itu bisa multitafsir. Satu contoh, tafsiran antara tafsir Jalalain dengan Imam Tobari itu jauh berbeda isinya. Padahal sama-sama tafsir, ngambilnya dari satu sumber. Kalau dari tafsir Jalalain lebih mengutamakan hukum-hukum bacaannya, baik nahwunya dan sorofnya maupun ilmu alatnya. Tapi kalau Tobari tafsirnya terjemahan lewat bahasa yang sehari-hari. Itu aja perbedaannya. Makanya kalau kita membaca mengambil hukum Al-Quran tidak berdasarkan ilmu, saya khawatir akan terjadi multitafsir di tengah-tengah kita. Dan ini yang bikin repot kita semuanya. Merasa dirinya bisa mengartikan Al-Quran walaupun cuma lewat terjemahan, mengambil hukum lewat terjemahan. Bapak Ibu, Al-Quran itu saking luasnya bisa menyebabkan seorang itu jadi sekular. Al-Quran itu saking luasnya bisa untuk menyerang ketokohan seseorang. Dan Al-Quran juga karena luasnya bahasa bisa dijadikan alat politik untuk menyerang partai politik tertentu. Contoh, pakai contoh aja ya. Ada dalam ayat Al-Quran Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada nggak dalam Al-Quran Bu? Surah apa? Ada Soki, pokoknya saya yakin ada. Udah nggak usah pakai mikir lama nanti. Ada Soki, pokoknya ada saya yakin ada. Baik, Surah Al-Baqarah ayat 62. Kita lihat lewat terjemahan Pak. Ini lewat terjemahan, mutlak terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka melakukan kebaikan-kebaikan, sungguh Allah tetap berikan mereka pahala, sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Itu terjemahan, ya. Tapi kalau kita mau mengambil hukum dari ayat ini, saya bilang tadi, kita akan terjebak dalam pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Loh, kok begitu, Saudara? Karena dalam ayat ini mutlak, Pak, tidak perlu agama Islam untuk mendapatkan pahala dari Allah. Apapun agamanya, selama syarat ayat ini percaya kepada Allah dan hari akhir. Apapun agamanya, kalau mereka percaya kepada Allah dan hari akhir, kalau mereka melakukan kebaikan, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Bukankah sangat berbanding terbalik? Allah memperingatkan dalam surah lain dengan tegas. Apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bayangkan. Makanya dalam hukum ayat sendiri ada ayat nasakh, ada ayat mansuh. Ayat yang menggantikan kedudukan ayat sebelumnya. Bayangkan kalau kita ini tidak mengambil hukum lewat ilmu, cuma berdasarkan terjemahan, bisa sesat, bahkan bisa menyesatkan. Makanya ayat innalladzina amanu ini ayat yang sangat disenengin oleh orang-orang sekular dan liberal di Indonesia. Kenapa? Karena dari mulut mereka lah yang berani berkata semua agama benar, semua agama baik. Jadi nggak perlu kita fanatik kepada satu agama. Ini bahaya, Pak. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Nggak ada yang namanya agama satupun mengajarkan kejahatan. Betul apa betul? Tapi kalau berani bilang semua agama benar, jangan titik. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kok begitu? Karena saya khawatir, Pak, kalau kita ada di Bunga Rampai udah berani bilang semua agama benar, ntar ada Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Buddhaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya kita di Bunga Rampai ini udah gak pakai lagi agama, Pak. Kalau agama udah gak dipakai lagi di Bunga Rampai, maaf Pak, dua hal sudah berhasil menjajah kita tanpa kita sadari. Apa? Ateis dan komunis. Mereka sudah berhasil masuk ke tempat kita tanpa kita sadari. Ini kan anak-anak kita sekarang kayak begini, Pak. Pemahamannya tuh kayak udah semua agama benar. Makanya banyak Islam kita nih, orang Muslim di Duren Sawit sekarang ini mentalnya kayak toge. Bu, tahu toge kan Bu? Toge tuh Pak, tumbuhan yang dimana aja mau ikut campur urusan. Dimana aja ada toge. Di gado-gado ada, di ketoprak ikut, di bakso nyemplung, di bakwan nongol. Makanya toge nggak ada yang lurus, bengkok semua toge Pak. Apa sih Muslim toge itu mentalnya? Lihat, dengan dalih pluralisme, akhirnya agama itu ya tergantung musiknya Pak.
Wayanya maulid, rame-rame datang ke tempat maulid. Entar Isra Mi'raj ikut peringatan Isra Mi'raj. Entar Muharram ikut santunin yatim. Tapi begitu nyepi ikut matiin lampu. Desember Natal ikut pakai topi Santa ngucapin. Nih, mentalnya mental toge. Terjebak pada pluralisme yang dangkal. Kalau toleransi, kita umat Islam jujur Pak, nggak perlu diajarin soal toleransi. Kita umat Islam sadar bahwa walaupun kita mayoritas di Indonesia, tapi berbagai macam agama tumbuh dengan subur di Indonesia. Makanya guru-guru kita mengajarkan kita umat Islam wajib menghormati orang lain agama. Tapi kalau soal persoalan agama orang lain, Al-Quran sudah menuntun kita Pak, lakum dinukum. Toleransi cuma sebatas muamalah, bukan soal akidah. Toleransi itu bukan bisa baca Quran di dalam gereja Bang. Bukan juga toleransi ketika baca sholawat badan di dalam gereja. Bukan juga toleransi ketika menghidupkan sholat berjamaah di dalam gereja. Itu mah pelecehan. Kenapa? Menghidupkan ibadah di dalam ibadah agama orang lain. Seharusnya masuknya pelecehan, bukan toleransi. Kalau memang baca Quran, baca sholawat, menghidupkan sholat di dalam gereja, kita bisa iakan sebagai toleransi. Jangan salahin saudara-saudara kita dari agama lain. Ketika malam Idul Fitri dan Idul Adha satu hari nanti, mereka akan masuk ke Al-Maghfirah, lalu minjem speaker kita untuk nyanyi lagu-lagu rohani buat mereka. Ini bukan soal bercanda Pak. Sekarang mereka nggak berani bicara kayak gitu. Tapi kalau kita iakan terus, nggak menutup kemungkinan itu akan terjadi di tempat kita. Ini kita terlalu Pak, terlalu dibuai-buai dengan nyanyian toleransi. Toleransi yang baik itu yang mayoritas sayang kepada yang minoritas. Yang minoritas pun harus tahu diri. Itu toleransi namanya. Bukan yang mayoritas yang diobok-obok. Macam Joshua. Tapi begitu kita yang mayoritas bergejolak, ini kan cuma wacana saja, kampret namanya. Pernah kejadian, boleh? Sebentar. Sampai jam berapa lagi? Jam 12. Ajib. 2 jam setengah lagi. Ibu sanggup? Sanggup. Kuat? Bentar. Pak. Istrinya minta 2 jam setengah. Kuat Pak? Ceramah kemana-mana sih pikirannya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Satu hari di bulan Ramadan, saya bilang tadi, orang tua saya meninggalkan wakaf umat itu berupa masjid Fajrul Islam. Saat beliau masih ada, saat bulan Ramadan itu beliau biasa menyuruh kami yang biasa mengkhadim di rumah itu untuk membaca Al-Quran di masjid lewat speaker masjid itu sampai menjelang sahur. Jam 1:30, jam 2 baru dah istirahat. Karena apa? Menghidupkan malam Ramadan. Setelah orang tua saya wafat, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu kejadiannya. Di malam Ramadan, sebagai anak, sebagai keturunan beliau, kami ingin meneruskan yang menurut kami bagus, menghidupkan malam Ramadan. Satu malam ketika kawan-kawan dan saudara lagi ngaji di atas menggunakan speaker masjid, saya kebetulan lagi jongjon. Apa jongjon itu? Lagi duduk di teras masjid. Didatengin sama seseorang. Selamat malam Pak. Kebetulan saya yang terima. Malam.
Ada apa ya Pak? Saya bilang, enggak, saya ingin ketemu pengurus masjid. Oh, saya juga salah satu pengurus masjid. Bapak bisa bilang ke saya kok. Baik, Pak. Saya ingin mengajukan opsi keberatan atas speaker masjid. Saya kaget. Saya bilang seumur-umur dari orang tua saya ada, baru ini dilarang speaker masjid. Dasarnya apa Pak? Waktu itu 4 tahun yang lalu DMI mengeluarkan peraturan kalau sudah sholat tarawih speaker masjid harap dimatikan. 4 tahun yang lalu kalau masih ingat, DMI Dewan Masjid Indonesia mengeluarkan peraturan speaker masjid kalau sudah selesai tarawih harus mati. Kalau bocah mau ngaji pakai speaker dalam saja. Oh begitu ya? Iya. Jadi saya mengajukan keberatan. Bentar, saya bilang. Sebelum saya jawab keberatan Bapak, saya tanya dulu. Agama Bapak apa? Agama saya? Yang jelas saya bukan Islam. Oh baik, ya saya juga tahu karena datangnya nggak pakai salam. Oh baik, begini Pak, maaf. Saya bilang, atas nama pengurus masjid menolak keberatan Bapak atas speaker masjid. Loh kok begitu? Pak, Bapak tinggal di masyarakat mayoritas Islam Pak. Dan kami Pak umat Islam, dari kalau mau jujur, dari 12 bulan kami cuma minta 1 bulan Pak menikmati indahnya Ramadan Pak. Selama 11 bulan lainnya silahkanlah Bapak mengunci kami ini dengan berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau Ramadan, maaf Pak, Bapak yang tinggal di masyarakat Islam, maka Bapak yang harus membiasakan kehidupan kami masyarakat Islam. Maaf, kami nggak bisa ngecilin suara kalau permintaan dari Bapak, karena Bapak tinggal di masyarakat mayoritas Islam. Oh begitu? Iya, bukan soal toleransi Pak. Kalau toleransi, Bapaklah yang harus mengikuti kebiasaan kami. Bukan kami yang toleransi ke Bapak, itu kebablasan. Kok kami yang mayoritas harus ngikutin yang minoritas kok? Nggak bisa, saya nggak akan kecilin suara. Suruh lurahnya kemari datang sini. Kalau memang Bapak keberatan, aduin ke lurah, lurahnya suruh sini. Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah saya bersyukur belum. Oh gitu? Ya maaf Pak, saya tolak keberatan Bapak. Bapaklah yang harus membiasakan kebiasaan kami. Ya sudah, pulang. 4 hari kemudian datang. Kalau ini tetangga sendiri kayaknya. Assalamualaikum Soki. Waalaikumsalam Bang. Tes tumben saya bilang. Iya mau ngobrol. Ngobrol apa? Ini bagaimana ya Soki? Bagaimana apaan sih? Iya itu pemerintah kan udah ngatur lewat DMI soal speaker masjid. Terus? Iya kalau bisa lewat speaker dalam aja deh Ji. Dulu saya bilang. 4 hari yang lalu ada seorang non muslim datang ke sini mengajukan pertanyaan yang sama kayak abang. Ini abang disuruh gak sama dia? Ya kagak Ji. Oh ya udah ya saya nanya doang saya bilang. Saya nanya doang. Terus bagaimana? Ya kasihan Ji. Maksudnya kan orang ada yang mau istirahat, mau tidur, ada yang besok pagi udah berangkat kerja. Kalau begitu kecilin lah speaker masjid. Oh baik. Begini Bang, saya tanya dulu sebelumnya,